Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan berbicara soal Dragon, dimana seperti yang kalian ketahui sampai detik ini ya, Dragon ketika dia muncul lebih banyak pelangak-pelongoknya dibandingkan bacotannya. Namun pada chapter yang lalu, itu chapter 1103, sepertinya ada titik terang atau seberkas cahaya kalau seorang Dragon ini akan mendapatkan jatahnya. Ya, tepat sekali. Dengan dia bertanya kepada Ivankov kemana kira-kira Kuma itu pergi, itu akan memulai dan mengawali segala hal dari yang akan Dragon lakukan di Pulau Egghead nanti. Yap, Dragon akan ke Egghead. Kenapa? Karena Ivankov sudah mengarahkan kepada Dragon kalau Kuma tidak akan ke Marijoa. Maksud kan Kuma emang ke Marijoa. Maksud saya di sini Ivankov sudah menaruh suatu arahan dengan dia mengatakan kalau dia jadi Kuma, dia akan pergi ke Marijoa. Tapi kita tahu ya kalau Kuma itu berbeda. Artinya adalah di sini Ivankov telah menyempitkan area untuk Dragon kalau tujuan Kuma itu bukan Marijoa. Lah, tapi kan dia ke Marijoa, Min. Iya, dia ke Marijoa, tapi itu bukan tujuan utama, destinasinya. Yap, kita tahu ya, Egghead adalah tujuannya karena Kuma sudah berada di sana pada chapter yang lalu. Kuma ke Marijoa itu ya hanya numpang lewat aja. Karena apa? Karena teknik teleportnya itu yang terbang itu ya tidak mampu untuk melewati Redland untuk pergi ke dunia baru ke Pulau Egghead. Yang mana mungkin kondisi fisiknya mempengaruhi akan hal itu. Sehingga satu-satunya cara bagi Kuma untuk ke Egghead, ke dunia baru, itu adalah dengan cara memanjat dindingnya itu. Yang dengan kata lainnya, di sana Kuma mampir ke Marijoa. Barulah ketika cooldown skill dari teknik teleportnya itu telah selesai, dia menggunakannya kembali dan kabur dari Akainu. Bahkan Akainu ya sampai bertanya-tanya kemana sebenarnya tujuannya itu. Yang berarti Akainu pun sadar kalau Kuma memiliki tujuan yang berbeda dari Marijoa. Dan seperti yang kita ketahui, Kuma langsung menuju ke Pulau Egghead. Intinya adalah tujuan Kuma itu ke Egghead. Dan Dragon tidak akan lagi berpikir kalau Kuma akan ke Marijoa. Dan itu akan membuka peluang seorang Dragon akan pergi ke Pulau Egghead. Dan peluang itu ya cukup besar. Karena apa? Karena sebelumnya, sebelum semua konflik di Egghead terjadi, seorang Saka telah menghubungi Dragon dan memberitahunya kalau dia akan mati. Saka emang mati, tapi bagaimana jika kontes kematian ini juga mengarah kepada Vegapunk yang asli? Karena saat di telepon ini, Dragon hanya mengenal suara itu dengan menyebut nama Vegapunk, alias Dragon tidak menyebut nama Saka. Dan pastinya Dragon akan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang Vegapunk akan mati. Padahal seharusnya dia akan selamat dan akan dilindungi sebagai aset berharga yang dimiliki oleh pemerintah. Ditambah Morgan telah membuat berita kalau Luffy menyandra Vegapunk dalam beritanya itu, serta ucapan Luffy yang kita dengar pada chapter yang lalu pula perkara saat dia menyandra Yok pada saat itu. Dan dari situlah Dragon merumuskan masalah yang akhirnya menyadari kalau bertingkah anehnya Kuma akan ada hubungannya dengan Vegapunk. Dan Dragon juga akan menyadari kalau Luffy tidak melakukan hal semacam itu kepada Vegapunk seperti yang diberitakan. Karena pastinya Dragon sudah berpengalaman kalau berita di koran belakangan ini tidak bisa dipercaya kepastiannya, seperti yang terjadi kepada kasusnya Sabo. Nah, karena dua hal dari tiga pertanyaan tadi itu ya, kenapa Saka bisa dibilang mati, lalu kenapa Luffy menyadap Vegapunk, itu ada hubungannya dengan Egghead bukan? Ditambah semisalnya Morgan turut memberitakan Bone yang berada di Egghead, karena kita tahu ya Bone ini keberadaannya di Egghead sudah diketahui oleh pihak pemerintah. Itu artinya jika semua ini terungkap dan Dragon tahu, maka itu akan menjadi suatu hal yang akan disadari oleh Dragon. Dan akhirnya itu akan membuat Dragon menyadari bahwa Egghead adalah destinasi semua dari semua hal yang dia pertanyakan itu. Yang dengan kata lainnya, Dragon tahu kalau Kuma menuju Pulau Egghead. Dan ya, Dragon akan resmi mengakhiri pelengak-pelongoknya yang selama ini. Apalagi ya tahun 2024 ini pada dasarnya memiliki Shio Naga, yang mana tentu saja sangat berkaitan dengan nama dari Dragon itu sendiri. Ya, anggap sajalah ini mungkin semacam clue atau sesuatu hal yang menarik kalau Dragon akan bergerak dan menunjukkan taringnya pada tahun ini. Tetapi
Tapi apa yang akan dilakukan oleh Dragon semisal dia sudah berada di Pulau Egghead? Apa yang harus ia lakukan dari seorang Dragon ini di sana? Karena saya yakin beberapa dari kita semua cukup meyakini kalau akal ini, yaitu ak Pulau Egghead, adalah melarikan diri. Dan itu memang menjadi dasar rencana bagi pihak Mugiwara saat ini yang pada dasarnya sedang dilakukan. Tetapi harus diingat, Oda melalui narator pada chapter 1078 sudah menegaskan bahwa akan terjadi insiden yang sangat besar di Pulau Egghead, yang mana insiden itu berdampak yang cukup besar bagi seluruh dunia pada keesokan harinya, dan pula menjadi headline berita utama pada koran esok harinya. Dan berbicara soal koran, tentu saja kita sangat tahu ya kalau Morgan akan selalu menaruh suatu berita pada halaman itu. Berita itu pasti adalah berita yang sangat fantastis, bukan? Nah, oleh karena itu, jika insiden di Egghead memiliki dampak berskala internasional atau seluruh dunia One Piece, maka ada hal yang menarik yang akan terjadi di Pulau Egghead, dan seharusnya bukan sekedar Luffy dan yang lainnya melarikan diri, bukan? Dan karena sifatnya berskala internasional atau seluruh lautan One Piece, ada suatu pradugaan kalau ini berhubungan dengan Saturn itu sendiri. Yap, dirinya ia merupakan salah satu Gorosei yang dianggap paling tinggi jabatannya bagi orang-orang di lautan One Piece. Tentu saja akan menjadi gempar jika dia mati, bukan? Tapi tentunya kita tahu dan sangat tahu kalau tidak mungkin Luffy membunuh seseorang. Dan untuk sejauh ini yang paling masuk akal untuk membunuh Gorosei itu adalah Kuma. Ya, Kuma memiliki suatu hasrat yang membuat Kuma bisa membunuh Gorosei. Tetapi seperti yang kita ketahui, Kuma sudah ditanamkan fitur peledak diri oleh Saturn. Jadi hal itu tentu saja bisa menjadi suatu penghalang untuk Kuma bisa membalaskan semua dendamnya terhadap Saturn. Nah, oleh karena itulah, disitulah akhirnya si pelengak-pelongo ini diperlukan. Yap, dengan datangnya seorang Dragon atau pasukan revolusioner di Pulau Egghead membuat hal ini menjadi mungkin. Apalagi jika kita mengingat saat Dragon, Ivankov dan juga Sabo ngobrol bareng berdua pada saat itu, Sabo sudah menanamkan kepada dirinya sendiri kalau dia rela melakukan apa saja asalkan itu demi revolusioner. Bayangkan jika Sabo ikut bersama Dragon dan mengetahui kalau orang yang buat Kuma menderita itu adalah Saturn. Ya, jika pasukan revolusioner bisa menghadapi Gorosei dan membuatnya sekarat ataupun semacamnya, berita ini akan menjadi peringatan luar biasa dari seluruh dunia. Karena jika berkaca dari Sabo aja yang mendapatkan rumor atau diberitakan membunuh Raja Cobra, itu berefek penuh pada suatu kerajaan untuk memberontak. Dan jika pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Dragon membunuh Saturn, tentu saja efeknya benar-benar akan berskala internasional seperti yang dikatakan oleh narator pada chapter 1078. Jadi pada intinya adalah Dragon akan resmi menamatkan pelengak-pelongoknya selama ini dan akan segera ke Pulau Egghead dan juga membuat masalah yang sangat besar. Mungkinkah Garp yang hilang pada saat ini di Pulau Hachinosu dan keberadaannya tidak diketahui seperti apa nasibnya, itu adalah alur dari Oda yang sengaja agar ketika Dragon membuat onar, Garp sudah tidak ada di pangkalan marinir lagi dan Garp tidak harus bertanggung jawab ataupun semacamnya terhadap perilaku anaknya itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian, dan sampai ketemu lagi di video